Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Azmi, mahasiswa Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ide masa depan saya mengenai layanan rumah sakit yang berjudul Tele ICU Inovasi Digital terhadap Kualitas Hidup Pasien melalui Pendekatan Perawatan Spiritual. Presentasi ini akan menganalisis implementasi tele-ICU sebagai inovasi fundamental dalam perawatan kritis dan mengeksplorasi potensi integrasinya dengan dimensi perawatan spiritual. Tujuan utama presentasi ini adalah mengidentifikasi bagaimana integrasi ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien ICU, serta mengkaji tantangan implementasi dan solusi potensialnya melalui tinjauan sistematis literatur terpilih dan analisis studi kasus dari berbagai sistem kesehatan. Tantangan ICU konvensional dan peluang digitalisasi. Sistem ICU konvensional saat ini menghadapi beberapa tantangan krusial yang memerlukan solusi inovatif, di antaranya kekurangan tenaga medis spesialis intensif. Indonesia pada tahun 2020 hanya memiliki sekitar 1.910 tempat tidur ICU atau 2,7 tempat tidur per 100.000 penduduk. Angka ini jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya, menunjukkan kesenjangan perawatan yang signifikan. Distribusi geografis intensivis yang tidak merata. Konsentrasi intensivis cenderung berada di pusat-pusat kota besar, meninggalkan daerah terpencil dengan akses yang terbatas. Profesi perawat intensif yang belum banyak diminati. Kurangnya minat pada profesi perawatan intensif memperparah kelangkaan tenaga. Selanjutnya, akses terbatas ke spesialis selama 24 jam. Ketersediaan spesialis di ICU tidak selalu dapat menjamin akses penuh selama 24 jam. Yang terakhir, beban kerja tinggi dan resiko burnout. Tenaga kesehatan di ICU seringkali mengalami beban kerja yang berlebihan, meningkatkan resiko burnout. Di sisi lain, digitalisasi ICU menawarkan peluang signifikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Di antaranya yang pertama, pemantauan jarak jauh secara real time, memungkinkan pengawasan kondisi pasien secara terus-menerus tanpa kehadiran fisik. Yang kedua, konsultasi virtual dengan spesialis, memfasilitasi akses ke intensivis dan spesialis lain dari jarak jauh. Yang ketiga, efisiensi alokasi sumber daya medis, optimalisasi penggunaan tempat tidur ICU dan peralatan. Yang keempat, standarisasi protokol berbasis bukti, implementasi protokol perawatan yang seragam dan berdasarkan bukti klinis. Dan yang terakhir, potensi penurunan biaya perawatan. Efisiensi operasional dapat berkontribusi pada penurunan biaya. Selanjutnya, apa itu tele-ICU? Tele-ICU adalah sistem perawatan intensif yang menghubungkan pasien ICU dengan tenaga kesehatan jarak jauh menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan pemantauan, konsultasi, dan intervensi secara real time. Teknologi ini memungkinkan spesialis intensivis untuk mengelola dan mendukung perawatan pasien ICU dari lokasi terpusat. Komponen utama tele-ICU meliputi pusat komando terpusat, sebuah fasilitas yang dilengkapi dengan tim spesialis intensivis dan perawat yang tersedia 24 jam selama 7 hari, didukung oleh sistem pemantauan yang terpusat. Infrastruktur dan teknologi meliputi peralatan audiovisual berkualitas tinggi dan sistem rekam medis terintegrasi yang memungkinkan pertukaran data pasien secara efisien. Yang ketiga, sistem dokumentasi merujuk pada protokol terstandarisasi dan sistem pendukung keputusan klinis berbasis fungsi untuk memastikan konsistensi dan kualitas perawatan. Yang keempat, model implementasi, fleksibilitas dalam penerapan baik melalui model terpusat, terdesentralisasi atau hybrid disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas fasilitas kesehatan. Manfaat tele-ICU. Implementasi tele-ICU telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas perawatan pasien kritis, terutama di fasilitas dengan sumber daya terbatas.
Sistem ini memungkinkan deteksi dini komplikasi dan intervensi lebih cepat melalui pemantauan yang kontinu. Manfaat tele-ICU terukur secara kuantitatif antara lain yang pertama penurunan mortalitas, reduksi maksimal 26,7% berdasarkan studi implementasi tele-ICU. Yang kedua pengurangan lama rawat inap. Rata-rata pengurangan hari rawat di ICU menurun sebesar 16%. Peningkatan kepatuhan. Kepatuhan terhadap protokol perawatan berbasis bukti mencapai 78%. Dan yang terakhir, pengurangan biaya, di mana terjadi penurunan biaya perawatan ICU selama periode intervensi sebesar 31%. Manfaat ini tidak hanya berdampak pada aspek klinis, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomis dan dukungan profesional bagi tenaga kesehatan, mengurangi beban kerja, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menangani kasus kompleks. Selanjutnya, perawatan spiritual di ICU. Perawatan spiritual merupakan aspek integral dari perawatan holistik yang memandang pasien sebagai makhluk dengan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan ini mengakui bahwa kebutuhan spiritual pasien dan keluarga sangat penting selama masa krisis, terutama dalam situasi perawatan intensif yang sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan eksistensial. Konsep perawatan spiritual meliputi yang pertama, asesmen kebutuhan spiritual, evaluasi kepercayaan, praktik keagamaan, dan identifikasi sumber harapan dan makna hidup dalam pasien. Yang kedua, intervensi spiritual, fasilitas ritual keagamaan, pendampingan refleksi, dan dukungan melalui kehadiran yang penuh perhatian. Dukungan bagi keluarga, pendampingan spiritual dalam menghadapi ketidakpastian dan pengambilan keputusan sulit, serta memfasilitasi proses berduka yang sehat. Manfaat perawatan spiritual di ICU. Perawatan spiritual yang terintegrasi dalam ICU berkontribusi pada peningkatan respon imun dan percepatan proses penyembuhan luka. Pasien yang menerima dukungan spiritual menunjukkan peningkatan kemampuan coping dan ketahanan dalam menghadapi kondisi kritis, serta penurunan trauma psikologis pasca ICU. Manfaat terukur dari perawatan spiritual di ICU antara lain yang pertama dari aspek psikologi, di mana terjadi penurunan kecemasan dan depresi sebesar 25-42% berdasarkan skala Hens. Yang kedua dari aspek fisiologi, yaitu bermanfaat menstabilisasi parameter hemodinamik dengan penurunan tekanan darah dan denyut jantung. Dari aspek keluarga, terjadi peningkatan kepuasan terhadap perawatan dengan rata-rata peningkatan 32% dalam skor kepuasan. Dan yang terakhir, bagi tim kesehatan adalah penurunan burnout dan peningkatan kepuasan kerja serta keterlibatan. Integrasi tele-ICU dengan perawatan spiritual. Integrasi tele-ICU dengan perawatan spiritual membuka dimensi baru dalam perawatan holistik, menciptakan sinergi antara teknologi dan empati. Model terintegrasi yang diusulkan antara lain yang pertama adalah hybrid care model, mengkombinasikan pemantauan teknologi canggih dengan pendekatan humanistik, memadukan keunggulan tele-ICU dengan sensitivitas perawatan spiritual untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan personal. Yang kedua berupa tele-spirituality, yaitu platform visual yang menghubungkan pasien dengan rohaniawan atau konselor spiritual melalui komunikasi jarak jauh, memungkinkan dukungan spiritual tanpa batasan geografis dan meningkatkan akseptabilitas. Yang ketiga, virtual spiritual round. Kunjungan spiritual terjadwal oleh tim interdisipliner yang melibatkan ahli spiritual dan intensivis melalui platform tele-ICU. Hal ini memungkinkan evaluasi dan intervensi holistik yang terkoordinasi. Tantangan dan strategi implementasi. Implementasi tele-ICU dengan pendekatan spiritual menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknologi, klinis, maupun institusional. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur, keamanan data, kesulitan
menilai aspek nonverbal komunikasi spiritual, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup antara lain yang pertama, inovasi teknologi. Pengembangan antarmuka humanistik dan penggunaan artificial intelligence atau AI untuk mempersonalisasi perawatan spiritual. Yang kedua, kebijakan dan regulasi, advokasi untuk mendukung asuransi dan pengembangan standar praktik yang jelas untuk integrasi ini. Yang ketiga, penelitian dan evaluasi, melakukan studi multisenter dan mengembangkan indikator kualitas yang spesifik untuk mengevaluasi efektivitas model terintegrasi. Dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan dalam perawatan spiritual digital dan simulasi interdisipliner untuk meningkatkan kesiapan. Dengan pendekatan secara sistematis, integrasi tele-ICU dan perawatan spiritual dapat menjadi paradigma baru dalam meningkatkan kualitas hidup pasien ICU. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan chat di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.